Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Jadi siapa yang untung? Bukan orang yang kalian bela dengan ngebazing, tetapi Panji dan Netflix. Seisi jagat dunia maya, belakangan ini benar-benar berhasil dibuat gempar oleh sosok komedian Panji Pragiwaksono. Lantaran acara lawak tunggal spesial bertajuk Mensrea yang ia rilis baru-baru ini sukses menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Pasalnya, lewat lawakan tunggal spesial berdurasi 2 jam 24 menit itu, Panji pun menuangkan pandangannya seputar iklim sosial dan politik yang terjadi di negeri ini, namun dibalut dengan komedi menggelitik. Menariknya, banyak tokoh penting yang ikut ia bahas. Mulai dari sosok Raffi Ahmad hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menanggapi itu, Deddy Mulyadi pun muncul memberikan tanggapan. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Apa yang dituturkan oleh Panji Pragiwaksono dalam acara Mensrea tidak hanya berhasil menuai reaksi dari Deddy Mulyadi, tetapi juga dari masyarakat luas. Hal itu terbukti dengan menjamurinya perdebatan sengit syarat silang pendapat yang terjadi di dunia maya. Ada yang mendukung ucapannya, namun tak sedikit pula yang justru mempermasalahkan ucapan-ucapan yang dituturkan oleh Panji. Namun di balik itu semua, Panji nyatanya berhasil meraup keberhasilan. Acara Mensrea kini bertengger menjadi tayangan teratas di salah satu platform digital. Posisi yang kerap kali ditempati acara drama asal negeri ginseng Korea Selatan. Gara-gara buzzer mulai nyerang Panji Pragiwaksono, saya akhirnya penasaran dan memutuskan buat nonton Mensrea dia di Netflix. Jujur aja saya sebenarnya tuh nggak terlalu ngefans sama jokes-jokesnya Panji. Saya tuh kayaknya lebih relate dengan jokes-jokesnya Arif Brata gitu. Dari bagaimana caranya dia menyampaikan kasus-kasus yang diangkat sebagai bahan candaan itu kayaknya lebih relate sama saya. Mungkin karena saya orang Sulawesi juga. Dan bukannya malah terpengaruh, saya tuh justru menikmati jokes-jokesnya Panji ini. Nah di sini tuh sebenarnya skornya adalah buzzer 0, Panji 1. Karena apa? Buzzer-buzzer ini itu justru memancing orang-orang kayak saya yang sebenarnya tidak peduli dan tidak terlalu ngefans buat ngeklik dan akhirnya nonton sampai habis 2 jam itu. Terus karena saya perhatian juga dan usahanya buzzer-buzzer ini untuk menjatuhkan sosoknya Panji, saya nyatet tuh beberapa poin-poin yang mereka coba bilang di internet, dan di situ ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama, bahwa jokesnya Panji ini tuh katanya itu berpotensi untuk menciptakan perpecahan. Terus kemudian yang kedua adalah komedi itu katanya harus mencerahkan, bukan malah mengolok-ngolok pemerintah. Lalu ketika menonton Mensreanya Panji, saya tuh mencatat bahwa sebenarnya apa yang dia coba sampaikan di panggung komedi itu adalah tips dan trik untuk memilih pemimpin. Bahwa kita tuh sebenarnya tidak bijak ketika memilih pemimpin hanya berdasarkan satu kriteria saja. Misalnya, saya memilih dia karena dia rajin sholat. Panji tuh ngambil analogi bahwa orang yang rajin masuk sekolah, yang nggak pernah bolos, itu rajin, bukan pintar. Itu 2 hal yang berbeda gitu kan. Itu katanya Panji tuh. Terus kemudian dia ngasih saran lagi bahwa kita nggak boleh memilih pemimpin itu hanya karena dia populer, milih artis-artis yang kemarin joget-joget dan bikin kita pusing itu kan. Terus kemudian jangan memilih pemimpin hanya karena dia ngasih lu duit di serangan fajar aja, karena kok ngambil 100-200 ribu itu nanti dia bakal bikin kebijakan yang bikin kau rugi itu ya 10-2 kali lipat dari apa yang dia pernah kasih kau gitu kan. Dan semua itu coba disampaikan dengan bercandaan ala-ala komika gitu kan. Jadi coba aja kalian nonton kalau nggak percaya. Jadi siapa yang untung? Bukan orang yang kalian bela dengan ngebazing, tetapi Panji dan Netflix. Kesuksesan acara bertajuk Mensrea karya Panji Pragiwaksono menjadi topik pembicaraan luas sejatinya bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, Panji bahkan tidak segan
untuk membahas soal penampilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ia sebut menyerupai orang mengantuk. Hal itulah yang kemudian semakin meramaikan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Mereka yang merasa tidak terima dengan ucapan tersebut bahkan sampai mengharapkan sang Wakil Presiden bisa menempuh langkah hukum. Menanggapi hal tersebut, Advokat Dioli Payumara pun buka suara dan memberikan pandangan seputar potensi serta peluang dari langkah hukum tersebut. Undang-undang kita bilang kan KUHP yang baru kan bahwasanya Presiden dan Wapres berdasarkan KUHP yang baru ya, kalau ada yang menghina Presiden dan Wapres berhak melaporkan, atau lembaga negara berhak melaporkan ke membuat laporan polisi, melaporkan, mempidanakan, dengan catatan juga Presiden dan Wapres itu mau melaporkan, datang sendiri membuat laporan. Tapi apakah begitu? Walaupun pasalnya begitu, jawabannya jauh dari begitu. Seorang Wapres maupun seorang Presiden nggak akan melaporkan warga negaranya, kecuali keadaan sudah ekstrim, membuat kerusuhan, membuat kemudian kerusuhan huru-hara. Nah, baru dia berdasarkan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dia membuat laporan polisi, Presiden atau Wapres. Tapi kan ini kan sebenarnya tidak membuat kerusuhan kan, belum membuat itu. Jadi Presiden dan Wapres nggak mungkin juga kemudian membuat laporan polisi terhadap hal seperti ini. Ya buat apa? Menjatuhkan martabat simbol negara untuk membuat laporan bagi seorang warga negara yang kita anggap agak bandel lah. Buat apa coba? Kan menjatuhkan martabat, malah bikin laporan polisi seolah-olah setara kan. Akhirnya seorang Panji dia akan mendapatkan sanksi, bukan dari Wapres, bukan dari Presiden, tapi sanksi sosial dari masyarakat yang tidak suka dengan gaya dia menyampaikan ke depan publik, lawakan yang kemudian membuat lelucon terhadap seorang Wapres kan gitu. Jadi ya kita aja nggak suka. Diskursus soal kontroversi acara Mensrea serta potensial langkah hukum Gibran terhadap Pandji Pragiwaksono tampaknya telah sampai pula ke telinga Mahfud MD. Seorang politikus senior yang telah menduduki beberapa jabatan penting di negeri ini. Mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hingga berbagai jabatan menteri. Seperti Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam acara podcast yang ia bagikan lewat kanal media sosial miliknya, Mahfud MD pun memberikan pandangan bila Pandji kemungkinan besar tidak akan tersandung perkara hukum. Mensreanya Pandji Pragiwaksono. Pandji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Pandji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bilang. Tapi kan berikutnya Pandji nggak bisa begitu lagi dong. Orang Memang. jadi ketakutan untuk membuat apa namanya kritikan, sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang kedepannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap Iya kan, ya. dibawa aja. Loh, MK Anda dulu mengatakan begini, kok Persis. sekarang muncul gini? Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah, ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke.
Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini kita gugat ke Iya, Mahkamah biar Konstitusi aja. ya? Iya, tidak Iya. usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua Oke. orang. Kalau Iya. nggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Sementara itu, komentar sosial bernada candaan dari Pandji Pragiwaksono soal penampilan Gibran turut menuai reaksi cukup tegas dari rekannya di panggung hiburan, Tompi. Memiliki pengetahuan mendalam lantaran profesinya sebagai dokter bedah plastik, Tompi pun memberi penjelasan bahwa terdapat kondisi medis bernama ptosis yang kerap membuat seorang individu tampil layaknya mengantuk. Oleh karenanya, Tompi pun memberikan sentilan pedas ke arah Pandji. Kritik boleh, satir boleh, humor pun sah. Namun merendahkan kondisi tubuh seorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir. Tegas, Tompi menuliskan pesan tersebut. Akan tetapi, reaksi yang berbanding terbalik justru dituturkan oleh sang wakil presiden, di mana ia terlihat santai menanggapi itu semua. Ketika ditemui, bahkan menegaskan untuk tidak mengambil langkah hukum. Terkait dengan ada laporan soal Pandji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Iya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Dan keberatan ya Mas ya? Terlepas dari sosok Gibran, acara Mensrea yang dirilis Pandji juga menuai reaksi panas dari aliansi dari banyak pihak. Terkhusus, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama alias AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pasalnya, dalam acara Mensrea Pandji diketahui juga membahas soal organisasi masyarakat yang menerima izin usaha pertambangan. Merasa sakit hati, apalagi sebagian dari mereka tidak sama sekali menerima UP, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, dan Aliansi Muda Muhammadiyah lantas menempuh jalur hukum dengan melaporkan Pandji di Polda Metro Jaya. Beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Ini lagi-lagi soal tambang ya yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima IUP tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pandji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari pemuda Muhammadiyah atau aliansi Angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pandji dalam program Mensrea. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ungkapan itulah yang agaknya pantas untuk menggambarkan posisi Pandji Pragiwaksono saat ini.
Mengingat laporan yang dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama alias AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah satu-satunya perkara hukum yang menanti. Ya, imbas acara mensrea, Panji turut mendapatkan somasi etik dari pihak Dharma Pongrekun. Sosok yang dikenal luas ketika maju sebagai calon independen dalam kontestasi Pilkada DKI pada tahun 2024 silam. Terkait dengan Pak Dharma, sebenarnya saya bukan kapasitasnya untuk mewakili beliau secara personal dalam konteks ini. Saya lebih ke konten Panji yang menyerang pemilih. Jadi Panji seakan-akan merendahkan begitu atau nyinyir begitu kepada 10% pemilih yang telah memilih Dharma Pongrekun dan keluarganya. Buat saya ini sesuatu yang menjadi kontraproduktif bagi sebuah negara demokrasi, karena politik itu mensyaratkan pluralitas atau perbedaan. Jadi orang dihadapkan pada pilihan yang berbeda, dan karena itu pula kita harus saling menghormati perbedaan pandangan atau pilihan politik dari seseorang atau orang lain. Makanya ketika Panji mengatakan atau menyampaikan konten humornya itu yang kesannya merendahkan pemilih, bagi kami ini sesuatu yang berpotensi juga pada polarisasi di masyarakat, juga berpotensi juga pada konflik. Bayangkan orang-orang yang tadinya punya pilihan politik ke Dharma dan tetangganya misalnya ada yang mengejek atau membuli misalnya, itu juga bisa menjadi sesuatu yang merendahkan pemilih itu pada satu sisi. Tapi kalau kemudian dia bereaksi juga, bisa terjadi konflik di level masyarakat. Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa kita melakukan somasi etik kepada Panji. Kita berharap Panji dengan ini bisa meresponnya, kemudian mengklarifikasi juga, karena bukan hanya Panji tapi juga buat semua komedian atau stand up komedi, untuk konten humornya itu juga harus terukur, karena kan stand up komedi itu semua narasinya itu dibuat ada skripnya ya sebelumnya. Nah, mereka seharusnya lebih terukur apakah konten ini kalau mereka sampaikan akan menyebabkan friksi nggak di masyarakat, akan menyebabkan polarisasi nggak di masyarakat, berpotensi konflik nggak, menyebabkan stigma nggak. Karena yang disampaikan oleh Panji itu jelas-jelas bisa menyebabkan stigma baru bahwa pemilih 10% itu adalah pemilih yang levelnya tidak memadai begitu. Itu makanya kita somasi. Karena begini, yang dia praktekkan itu kan itu bisa jadi konten untuk orang membuli orang lain. Jadi jadi satu soal kan. Yang kedua apa tadi masalah COVID, tidak percaya COVID. Ini bukan isu lokal, ini isu global. Artinya kalau kita lihat boleh di berbagai platform, cari aja di AI atau cari di Google misalnya, ada banyak toko-toko dunia juga yang nggak percaya tentang COVID. Artinya percaya atau tidak percaya COVID ini adalah bagian dari perdebatan perbedaan pendapat yang tidak hanya seorang Dharma gitu, ada banyak tokoh juga. Jadi saya kira itu bukan sebenarnya bagian dari kita merasa paling benar, dan kemudian kita kalau misalnya tiba-tiba atau satu waktu kemudian ternyata ada fakta yang mengemuka bahwa ternyata COVID itu rekayasa, gimana? Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.